أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita dalam kehidupan ini dalam menjalankan perjanjian kita kepada Allah selama hidup untuk selalu beribadah kepadanya dan menjauhi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di balik kehidupan yang Allah berikan dan Allah anugerahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara jalan ketakwaan adalah kita memperhatikan siapa yang kita ajak berteman dan bersahabat. Karena betapa banyak manusia, mereka berusaha untuk lurus di jalannya, berharap untuk menjadi orang-orang yang istiqamah dalam melakukan ketaatan kepadanya. Namun ternyata lingkungan dan persahabatannya buruk, sehingga mereka susah untuk menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ketahuilah bahwa agama yang kita lakukan sangat kaitan erat dengan sahabat yang kita jalin. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ahadakum man yukhallil." Seseorang itu tergantung agama sahabatnya, tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah perhatikan kepada siapa dia bersahabat. Di antara perkara kebaikan-kebaikan yang datang dari sahabat yang baik adalah yang pertama, Allah akan jadikan karunia persahabatan, Allah akan jadikan pertemanan, dan Allah akan satukan jiwa manusia karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan persahabatan itu merupakan kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 103, "Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Kalian menjadi bersaudara, kalian menjadi berteman dengan baik karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 63, "Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinallaha 'allafa bainahum innahu azizun hakim." Allah katakan, Allah lah yang mempersatukan di antara hati-hati mereka. Kalau seandainya kalian menginfakkan apa yang ada di bumi semua, niscaya kalian tidak akan pernah bisa menyatukan hati mereka, tidak akan pernah mampu. Akan tapi Allah yang mempersatukan hati manusia. Maka ketahuilah, kita bisa menjalin pertemanan baik karena nikmat Allah, bukan karena apa yang kita punya. Maka dari sini Allah menghendaki kita bersahabat dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Berapa banyak manusia yang merasa mereka punya teman, namun temannya mengkhianati mereka. Ketika kita berbuat buruk, teman kita mengiyakan, seakan-akan itu sebagai sebuah kebaikan dan solidaritas. Sedangkan solidaritas yang dibangun di atas keburukan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan sedikit pun. Justru kelak mereka akan menjadi orang yang paling menyesal, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqin."
kelak keluarga. Orang yang sangat penting mengenal satu dengan yang lainnya akan menjadi musuh kelak di hari kiamat, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatikan siapa yang dekat dengan kita, karena mereka sangat berpengaruh terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemanan dan persaudaraan merupakan ladang pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang kelak Allah naungi di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan memanggil mereka di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah mengatakan, innallaha yaqulu yaumal qiyamah ainal mutahabbina bijalali al-yawma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Allah mengatakan, mana orang-orang yang saling mencintai karena kemuliaanku? Hari ini aku akan naungi mereka, tidak ada naungan kecuali naunganku. Allah memanggil mereka secara khusus. Mana orang-orang yang saling taat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saling menasehati karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW disuruh menghadapi mereka dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah di pagi dan sore hari, berharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mereka orang-orang yang baik sebenarnya, karena mereka memperingati kita bukan karena kebaikan kita, tapi murni mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat mereka tidak ada kepalsuan sama sekali. Perkataan mereka, peringatan mereka murni ingin mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak pernah mencari ridha manusia, karena mengerti manusia tidak akan pernah membawa manfaat dan madarat. Hanya Allah yang bisa mendatangkan kebaikan. Inilah pikiran orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang-orang yang jauh dari ketaatan kepada Allah, ketika mereka berteman, mereka mencari keuntungan di pertemanannya. Ketika mereka tidak mendapatkan keuntungan, mereka tinggalkan temannya dengan masalahnya. Mereka adalah orang-orang yang palsu. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan intrik. Maka perhatikanlah, ketika kita tidak memiliki manfaat bagi mereka, mereka pasti meninggalkan kita. Inilah teman yang buruk. Maka Allah SWT mengatakan, wala tuti' man aghfalna qalbahu wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Allah katakan, jangan pernah engkau taati orang-orang yang kami lalaikan hatinya, karena sesungguhnya mereka telah melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Maka Allah mengatakan, jangan pernah seperti kalian, orang-orang yang melupakan Allah, karena Allah menjadikan mereka lupa sama dirinya sendiri. Mereka melihat mana yang bisa bermanfaat buat mereka dalam perkara dunia, bukan dalam perkara akhirat. Maka di saat itu manusia akan menjadi orang yang egois. Mereka hanya mementingkan kebahagiaan pribadi dan tidak pernah mau tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Inilah teman-teman yang buruk. Makanya Allah perintahkan untuk menjauhi, jangan kau ikuti. Kenapa? Karena keputusannya selalu melampaui batas, merusak dirinya dan merusak sekitarnya. Mereka tidak akan pernah memberikan nasihat kepada kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pertemanan dan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dikatakan, anna rajulan zaran akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang yang menziarahi saudaranya di sebuah desa. Fa arsadallahu lahu 'ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi. Maka Allah mengirimkan utusannya, malaikat di tengah perjalanannya dan mendatanginya sambil mengatakan, aina turid? Kata malaikat bertanya, kemana engkau mau pergi?
Maka dia mengatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah. Aku kepingin mendatangi saudaraku di desa ini. Maka kemudian malaikat bertanya, hallaka alaihi min ni'matin turabbaha. Apakah engkau punya kesenangan yang engkau punya kaitan dengannya, sehingga engkau mendatangi karena engkau dibaiki olehnya? Di sini orang itu mengatakan, tidak. Aku tidak ada sangkut pautnya dengan mereka bahwa dia baik sama saya, tidak. Aku tidak mendatangi mereka karena mereka baik sama saya. Akan tapi apa? Ghaira anni uhibbuhu fillahi azza wa jalla. Datangnya dia ke saudaranya karena cinta karena Allah. Satu alasan. Bukan terkadang kita datang kepada orang karena dia datang kepada kita. Bukan terkadang kita datang kepada orang karena kita berutang budi kepadanya. Bukan datang kepada orang karena kita nggak enak sama dia, tapi karena cinta karena Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian malaikat mengatakan, fa inni Rasulullah ilaik, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Ya ikhwah, Allah khusus mendatangkan malaikat untuk memberikan kabar gembira karena dia menjalin hubungannya karena Allah. Inilah hubungan yang didasari dengan kejujuran, yaitu mencari ridha Allah. Karena ketika seseorang mencari ridha manusia, maka judulnya adalah kepalsuan. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Barang siapa mencari ridha manusia sehingga Allah murka, benci, maka Allah gantungkan dia kepada manusia. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi menjelaskan, maksudnya Allah buat dia dikuasai oleh orang yang zalim, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka akan dipegang, dikuasai, dikelilingi oleh orang-orang yang zalim kepada mereka. Karena Allah benci. Bahkan di riwayat yang disebutkan, Allah akan benci kepada mereka dan Allah buat sekitarnya benci sama dia. Karena hubungannya dilakukan karena manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala diselisihi. Sehingga Allah dimaksiati. Berapa banyak kita rela bermaksiat karena alasan gak enak sama orang. Maka siap-siap untuk hidup kita hancur dan bahkan kita ketakutan sama orang tanpa ada jalan keluar sama sekali. Karena ketika Allah murka, tidak ada kebahagiaan sedikit pun dalam kehidupan kita. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seseorang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah jadikan mereka merasakan lezatnya iman. Mereka akan tahu bagaimana manisnya taat sama Allah. Mereka akan merasakan bagaimana bahagianya bisa bersama-sama taat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 golongan manusia, 3 sifat yang ada di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. 3 sifat. Rasulullah mengatakan yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya yang lebih dia cintai daripada selainnya. Dia menjadikan cintanya yang pertama, cintanya yang paling atas, cintanya yang paling kuat hanya kepada Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana dengan cinta sesamanya? Maka kemudian Rasulullah mengatakan lagi, wa ayyuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mencintai saudaranya karena Allah, maka ketika melihat saudaranya terjatuh ke dalam kemaksiatan, cepat-cepat dia tolong, dia tarik. Ya ikhwah, kita gak pernah ridho teman kita dibakar, kita gak pernah ridho teman kita tersiksa. Namun kenapa kita ridho melihat mereka melakukan kemaksiatan sedangkan kita diam karena alasan gak enak? Karena sesungguhnya api neraka jauh lebih dahsyat dibanding dengan apa yang kita rasakan dari penderitaan dunia.
Api neraka jauh lebih mengerikan dibanding dengan siksaan kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup karena cobaan-cobaan yang terjadi di dunia. Sesungguhnya neraka itu jauh lebih dahsyat, dan di saat itu manusia tidak bisa kembali lagi untuk memperbaiki dirinya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah mereka akan berjuang untuk para sahabatnya dalam selamat dari neraka ketika mereka sudah selamat di surga. Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, kata Rasulullah, hatta idza khalasal mu'min minan nar, sampai setelah orang mukmin dibebaskan dari neraka, fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku, kata Rasulullah, yang ada di tangannya, ma minkum min ahadin bi asyadi munasyadatan lillah fi istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladziina fin nar. Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudaranya yang berada di dalam neraka. Apa kata mereka? Bagaimana cara mereka memperjuangkannya? Maka kemudian mereka mengatakan, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujun. Ya Allah, mereka dulu puasa bareng kami, sholat bareng, haji bareng dulu. Maka mereka berusaha dengan semangat minta supaya Allah menjadikan mereka bisa menolong saudaranya. Yang mereka ingat adalah sahabatnya, teman-teman yang mereka kenal waktu itu, dikenal dalam ketaatan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan mereka dengan mengatakan, akhriju man araftum, keluarkan yang kalian kenal di neraka. Maka kemudian fatuharramu suwaruhum 'alan nar, maka Allah mengharamkan badan mereka dari api neraka. Mereka masuk ke dalam neraka, mereka cari siapa yang mereka kenal di saat itu. Maka subhanallah ya ikhwah, fayukhrajuna khalqan katsiran qad ittakhadha an-nar ila nisfi saqihi, maka kemudian keluarkan orang banyak, ada yang sudah terkena api neraka sampai setengah betisnya. Kemudian ila rukbatayhi, sampai lututnya. Thumma yaqulu rabbana ma baqiya fiha ahadun mimma amartana bihi. Ya Allah, tidak ada yang tersisa terhadap apa yang Kau perintahkan kepada kami dengannya. Maka disinilah bagaimana orang peduli. Siapa yang mereka pedulikan? Temannya waktu di dunia dalam ketaatan. Inilah sahabat yang sebenarnya. Karena nanti manusia hanya memikirkan dirinya. Ketika sudah selamat, mereka akan memikirkan sahabat temannya di dunia yang bersama dalam ketaatan. Tidak dengan orang yang bermaksiat, tidak dengan orang yang menjauhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak mereka akan saling bermusuhan dan saling melaknat. Maka sadarilah ini sebelum terlambat. Perhatikan siapa sahabat kita kalau kita peduli sama agama kita. Karena sesungguhnya persahabatan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzal al-furqan wa khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan di dalam surat Al-Furqan ayat 28 bagaimana seseorang menyesal luar biasa ketika mereka salah jalan dalam mengambil pertemanan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya wailata laitani lam attakhid fulana khalila laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani wa kana syaitanul insani khadula. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, celaka seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai teman dekat. Allah katakan celaka
Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena si fulan memalingkanku dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, membawaku kepada kesesatan, dia menyuruhku kepada kesesatan. Maka disinilah bahkan ayat ini dikatakan oleh Umayyah ibn Khalaf dan saudara lelakinya, yaitu Ubay ibn Khalaf. Dan ayat ini turun kepadanya. Di saat itu mereka menyesali penyesalan yang luar biasa yang tidak akan pernah berakhir. Maka kemudian Allah SWT memberikan alasannya. Mereka mengatakan, laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Mereka telah menyesatkanku dari mengingat Allah setelah datang keterangan kepadaku, setelah datang hujah kepadaku. Inilah yang terjadi. Maka kemudian Al-Quran ketika sampai kepada mereka, kemudian mereka lemparkan karena temannya, maka di saat itu mereka akan menyesal dengan pertemanan tersebut. Mereka akan benci terhadap temannya, dan mereka ingin bahwa mereka bisa memperbaikinya dan kembali kepada dunia, dan mereka tidak ingin bertemu dengan temannya sama sekali. Maka perhatikanlah bahwa pertemanan yang buruk mendatangkan keburukan yang selamanya, mendatangkan keburukan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Kemudian Allah mengatakan, wa kana syaitanu lil insani khadula. Sesungguhnya syaitan tidak akan pernah mau menolong manusia. Ketika teman kita menjadi teman yang buruk, Allah katakan itu merupakan syaitan. Mereka akan menjadi orang-orang yang menyesatkan kita. Mereka tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Mereka tidak akan pernah ingin menolong, hanya ingin mengambil manfaat dari kehidupan kita untuk kepentingan pribadinya. Inilah syaitan. Perhatikan ya ikhwah, dan jangan pernah kita menyesali dengan permasalahan ini, karena sesungguhnya orang yang baik hanyalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا مغفر الذنوب والخطيئات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.